kampus merdeka itu pertama, universitas itu tidak akan bisa mencapai mimpinya dia kalau dia tidak punya otonomi untuk memilih. Saya ini mau jadi apa? Saya mau jadi spesialis di sini, saya mau jadi research fokus, saya mau jadi teaching fokus. Itu kalau semuanya pakai pukul rata satu standar, gak akan ada yang bisa bergerak mengikuti passionnya si dosen-dosen itu dan rektornya. Kebebasan, bayangkan, kita menantang perguruan tinggi kita untuk mencetak calon-calon pemimpin masa depan kita yang paling kreatif, inovatif, dan sukses, ya kan? Umpamanya gitu kan, mereka tertantang. Cuman lucu, gimana mau mencetak manusia-manusia yang paling inovatif kalau institusinya dan si pengajar-pengajar di dalam institusi itu tidak punya kemampuan atau diperbolehkan untuk berinovasi. Itu regulasinya. Pada saat akreditasi itu udah gak ada yang ngajar. Itu semuanya harus ngumpulin dokumentasi untuk membuktikan bahwa dia kerja. Sama, di sekolah juga sama tuh, RPP, laporan ini, laporan keuangan dan lain-lain, sama. Jadi kita menciptakan administrasi untuk memastikan bahwa si guru-guru ini, dosen maupun guru itu kerja. Hal-hal seperti yang akreditasi dan PTNBH bisa semua, jadi itu adalah untuk menotonomikan, memerdekakan kampus dari pemerintah dulu. Kalau kampus dimerdekakan saja, belum tentu itu mahasiswanya dimerdekakan, bener gak? Jadi di luar itu kita juga langsung ke mahasiswanya memberikan mereka hak untuk melakukan sampai dengan 3 semester di luar prodi dan bisa sampai 2 semester di luar kampus. Alasannya adalah simple. Pada saat ini bukan masalah kita menyambung industri saja, tapi untuk memastikan bahwa si anak ini yang tadinya mau kita latih untuk ujung-ujungnya kan pas lulus tuh dia harus berenang di laut. Tapi dia diajarinnya cuman satu gaya, katak yaitu satu disiplin, dan dia diajarinnya cuma di kolam renang. Nah itu logikanya buat saya nggak make sense. Bahwa untuk dia bisa nanti siap dan nggak tenggelam di laut, dia harus dilatih berbagai macam skill, gaya berenang yang bervariatif sehingga dia bisa survive, dia harus bisa ngapung, dia harus mengerti ada bahaya apa di bawah laut, dia harus mengerti cuaca, bisa baca bintang, ya kan? Ada berbagai macam skill, jangan cuma gaya katak doang. Berapa persen daripada mata kuliah yang pada saat itu relevan bukan untuk pekerjaan Mas, tapi untuk hidup Mas? Berapa persen kira-kira? Mohon jujur. 30-an. Oke. Itu udah yang paling tinggi sih yang saya dengar. Kebanyakan saya dengar sekitar segitu, 20-30%. Sisanya mungkin aktivitas organisasi kemahasiswaan, teman-teman dan lain-lain yang benar-benar. Nah itu buat saya jawabannya itu, angka itu saya nggak puas dengan itu. Harusnya yang di kampus pun aktivitas kurikulum mata kuliah itu harusnya jauh lebih relevan. Jadi saya nggak bisa merubah semuanya dalam waktu 5 tahun di dalam kampus karena itu ada berbagai macam elemen. Jadi cara tercepatnya adalah ayo sebagian kita keluar langsung aja belajar berenang dicemplungin di laut gitu. Ya kan, paling nggak dikasih ban ngapung, pelampung, karena kan belum harus kerja beneran gitu kan, masih internship, masih research project, bisa ke desa untuk melakukan bakti sosial, semua yang menguatkan karakter dia gitu, dan diperpanjang jadi 6 bulan. Pasti. Malah ini adalah cara untuk si anak itu bisa jauh lebih cepat menemukan passionnya dia di mana. Benar nggak? Nah ini menciptakan dalam 3 semester itu dia boleh ke prodi lain. Dia nggak harus keluar kampus. Dia bisa mengambil research project. Misalnya ada project di Papua. Mengembangkan microhydro plant yang universitas ada. Dia bisa 6 bulan di situ melakukannya.
Dia bisa kerja buat misalnya World Bank 1 bulan buat bantu-bantu development sekolah unggul. Dia bisa melakukan entrepreneurship project kalau terbukti bahwa dapat funding misalnya gitu. Dia bisa exchange ke luar negeri 1 semester. Jadi dia bisa mencicipi selama sebelum dia keluar itu, mencicipi berbagai hal untuk menemukan sebenarnya passionnya di mana, dan juga menambahkan soft skill dan relevansi. Mas, kalau yang menjadi akademisi dari total jumlah lulusan S1 itu sangat kecil, single digit persentage, sangat kecil. Kebanyakan kan mau di luar gitu, kebanyakan mau kerja atau mau berdampak kepada negara gitu. Karena tanpa melepas dari penjara UN, dari framework yang mau ada apapun, mau UN itu mau dilemahkan gimana pun, asal ada UN, bakal mayoritas guru-guru dan sekolah mengajar ke tes UN. Bener nggak? Mau itu diapain, udah bukan kelulusan lah, bukan apa, akhirnya digunain buat masuk ke tahap berikutnya. Mau ada apa-apa lagi, nanti pasti digunain lagi buat apa. Iya. Jadi itu adalah soal, setelah saya berdebat dengan berbagai macam orang, yang udah jelas kita butuh ukuran per sekolah. Tapi UN itu tadinya sesuai undang-undang bukan untuk mengukur prestasi siswa. Tidak ada mungkin pilihan ganda bisa mengukur potensi siswa. Menurut undang-undang hanya 1 orang yang boleh mengukur kinerja siswa, guru. UN harusnya, atau mekanisme nasional tes itu harusnya buat mengukur sistem. Artinya sekolah, dan karena sekolah-sekolah itu ditambahin jadi distrik sistem pendidikan. Dengan itu berubah total. Harusnya sistem asesmen nasional itu sifatnya adalah mengukur sekolah. Jadi sebenarnya apakah harus semua anak yang mengambil? Nggak harus gitu. Dan di mana jenjangnya nggak harus di akhir tahun karena udah bukan kelulusan lagi, mendingan di tengah biar dapat feedback, sekolahnya masih bisa remedial benerin pas di akhir itu. Dan yang kuncinya lagi adalah kontennya itu sama sekali tidak seperti kelihatan. Nah, kebongkarnya kan pas pisah keluar. Macam-macam, Mas. Ada sekolah-sekolah yang muridnya sedikit, ada sekolah-sekolah yang muridnya banyak. Nggak semuanya sama. Kalau semakin terpencil malah semakin kecil studennya. Jadi itu nggak ada. Jadi bisa variatif antara jumlahnya. Siapapun yang berinteraksi dengan Mas paling sering, mau itu anak, mau itu kerja, mau itu apapun jenjangnya, sistem evaluasi manusia harus berdasarkan interaksi kita dengan dia. Ini udah make sense kan sebenarnya. Cuman karena kita nggak trust manusianya, kita bikin suatu sistem yang seolah-olah itulah yang lebih baik. Padahal mau sesulit apapun, si guru yang ngajar 40 anak itu, dia secara relatif tahu lebih banyak anak itu daripada pemerintah pusat yang melihat hasil pilihan ganda. Jadi argumen itu menurut saya, mohon maaf, tapi menurut saya nggak valid. Karena ultimately manusia itu harus dievaluasi oleh manusia.